Jadi harus nunggu 2 hari ya, Senin ke Selasa 1 hari, Selasa ke Rabu 1 hari kan, jadi 2 hari. Setelah 2 hari ini berhasil mencapai target teman-teman, dan ini dapat 150-an dolar ya. Kok agak lemot ini. Oke, ini kesimpulannya teman-teman, ini adalah strategi trading yang saya gunakan secara terus-menerus ya. Buat teman-teman yang pengen penghasilan tambahan, teman-teman bisa daftar program XM Partner ya, atau menjadi IB dari broker XM. Caranya gampang banget, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Teman-teman tinggal daftar aja jadi partner, nanti teman-teman itu mendapatkan komisi. Jadi tugasnya adalah undang teman, kemudian orang tersebut trading dan komisinya masuk ke teman-teman ya. Jadi setiap lotnya hingga 80 dolar untuk setiap lot. Tapi untuk pairnya itu beda-beda dan tergantung splitnya ya teman-teman. Ketika splitnya semakin lebar, otomatis komisinya semakin gede karena komisinya itu adalah bagi hasil dari split ya teman-teman. Oke, ini sebuah peluang untuk teman-teman yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan, langsung saja untuk daftar di XM Partner. Nanti kalau teman-teman bingung bisa langsung kontak ke pihak XM-nya seperti itu. Linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Caranya gampang, tinggal daftar, undang teman, nanti dapat profit seperti itu. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk di tablet ya, dan ini adalah USD CHF teman-teman. Ya, pada kesempatan pagi hari ini teman-teman, kebetulan saya menemukan momentum yang sangat bagus di USD CHF. Saya tadi sudah selesai melakukan analisa ya, jadi saya di sini izin untuk ambil posisi sell terlebih dahulu, karena memang signalnya kelihatannya udah dimulai nih teman-teman. Ya, sekilas mungkin ada dari teman-teman yang tahu ketika lihat video ini kenapa saya ambil posisi sell teman-teman. Sebenarnya ya, ini adalah strategi trading ataupun teknik trading yang simple, sederhana, tapi sangat profitable teman-teman. Yakni mengambil posisi sell di zona resisten ya setelah terbentuk candlestick-nya ya. Jadi di sini resisten, di sini ada candlestick doji, sebelahnya dibuka turun. Sebenarnya sesimpel itu teman-teman. Nah di sini itu sempat break ya, sempat break, tapi ini masuknya fake breakout teman-teman ketika dia masuk ke dalam lagi ya. Dan di sini ada GAP karena ini hari Senin. Hari Jumat tuh terakhir di sini ya, hari Sabtu dan Minggu kemungkinan ada pergerakan yang lumayan jauh ya. Gitu teman-teman. Tetapi karena Sabtu dan Minggu kan marketnya libur gitu, makanya candlestick-nya nggak ke-record. Itulah terjadinya GAP kayak gitu ya, gap loncatan kayak gitu. Loncatan ini terjadi bukan karena transaksi yang gede banget, ya belum tentu ya. Tapi yang jelas karena Sabtu dan Minggunya libur, jadi candlestick-nya nggak ada. Tapi Senin itu harganya sudah segini. Karena kan ya begini teman-teman ya, Sabtu dan Minggu meskipun marketnya libur, tapi kan transaksi mata uang tetap jalan. Ya enggak, market forex-nya, di trading forex-nya emang libur. Tapi transaksi mata uang di antar negara kan tetap jalan ya. Makanya tetap ada perubahan biasanya di hari Senin. Nah, abaikan itu, sekarang fokus masalah bagaimana cara saya entry. Di sini ada sell, di sini ada resisten, sorry. Kemudian di sini ada rejection, ada doji. Nah, sebelahnya dibuka turun. Ini signal sell yang cukup bagus, teman-teman. Kemudian saya menggunakan signal sell ini di time frame H4. Ya, syarat lain adalah H4 plus D1 juga harus satu arah. D1-nya merah teman-teman. Tadi pagi sebenarnya saya udah cek jam 8-an, D1-nya hijau tapi nanggung nggak jelas kayak gitu. Jadi ketika H4 signalnya sell, D1-nya harus merah ya. Ketika D1 signalnya sell, di H4-nya harus merah. Gitu. Kebetulan signal sell-nya muncul di H4 ya, D1-nya merah. Jadi gini, tujuan utamanya kenapa sih harus H4 plus D1? Biar saya nggak melawan tren harian teman-teman. Jadi tren harian itu penting sekali untuk diperhatikan. Jadi candlestick harian itu penting untuk diperhatikan. Ya, ketika kalian buy di saat candlestick merah, itu artinya kalian sedang melawan transaksi penjualan yang gede, dominans di hari itu gitu loh. Makanya saya nggak mau tuh ya, signal H4 merah nih, signal sell ini teman-teman ya. Tapi di satunya hijau gitu, jadi belum waktunya juga untuk jual gitu ya teman-teman. Makanya ada rumus H4 plus D1 yang saya tambahkan di sini. Selain daripada saya akan mengambil buy atau sell di zona super resistance, supply demand ketika candlestick-nya terbentuk atau di pertemuan tren dan sebagainya ya. Seperti itu. Yang terakhir teman-teman adalah MM dijaga. Maksudnya gimana? Ya stop loss teman-teman. Ini tak hapus ya biar jelas. Untuk stop loss-nya tak taruh di sini.
Ini udah jelas banget sih. Jadi kalau nanti dia nge-break ke atas lagi ya udah gitu. Signalnya nggak kepake. 9197. 91.200 gitu aja lah. Oke, kalau rugi nanti sekitar $40 teman-teman. 91.200. Sorry. 91.200. Oke. Wih. Di mana? 89 kok nggak kelihatan? 9120 ya. 891 di sini tadi ya, bener ya. 89178. Sorry. 89178. Coba. Di situ. Kalau dia break ke atas ya udah nggak jadi teman-teman. Nggak jadi signal selnya. Gitu ya. Sesimpel itu sih teman-teman, karena memang posisinya ini lagi bagus. Ada bentuk signal sel di mana itu, di zona support resistance 9120. Tak jauhin dikit ke atas teman-teman. 9200 ya. Nah, biar agak longgar dikit ya. Masih dapat teman-teman. Ini 998 berarti hampir ya 200 poin ya, anggap aja. 202 poin teman-teman, atau 20 pip ya. Nanti kalau rugi sekitar $40. Oke, dan di sini masih sama pedomannya. Cari zona support resistance atau supply demand atau di trennya. Konfirmasi candlestick ketika muncul, ambil buy atau sell. H4 plus D1 harus satu arah, dan MM jangan lupa untuk dijaga. Ini adalah hari Senin jam 9 pagi ya teman-teman, tanggalnya abein aja. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Rabu jam 4 sore teman-teman. Jadi saya entry hari Senin dan ini hari Rabu sudah sampai target. Jadi harus nunggu 2 hari ya, Senin ke Selasa 1 hari, Selasa ke Rabu 1 hari kan. Jadi 2 hari. Setelah 2 hari ini berhasil mencapai target teman-teman. Dan ini dapat 150-an dolar ya. Kok agak lemot ini. Oke, ini kesimpulannya teman-teman. Ini adalah strategi trading yang saya gunakan secara terus-menerus ya. Jadi kalau teman-teman sering memperhatikan, caranya sama, entry-nya sama, begitu gitu aja. Dan kalau profit ya saya upload, ya kalau rugi juga saya upload juga kan. Intinya begini ya, untuk di video kali ini teman-teman. Entry di zona penting ya, ketika sudah ada signal konfirmasi. Oke, zona penting kemarin sudah saya tandain ya, itu di daerah sini teman-teman, itu zona pentingnya. Resisten ya, yang itu awalnya di break kan teman-teman, tahu-tahu kok tiarap di bawahnya lagi gitu. Nah, itu zona pentingnya tuh ini ya, yang di break tahu-tahu masuk ke dalam lagi tuh biasanya ada kemungkinan untuk terjun gitu. Kecuali kalau di break ketahan-tahan di area sini, ada signal buy di sini itu siap lanjut forward ke sana gitu ya teman-teman ya. Kemudian ketika entry di zona penting, meskipun candlestick-nya ini nggak valid teman-teman. Tapi keunggulan daripada teknik kombinasi itu adalah ini. Jadi ketika candlestick-nya nggak valid, zonanya valid gitu loh. Makanya saya menggunakan kombinasi gitu. Kan di sini entry-nya berdasarkan candlestick ya. Kalau candlestick-nya nggak valid, bisa jadi support resistance-nya yang valid. Contohnya kayak gini nih. Ini kebetulan candlestick-nya kan kemarin saya entry gara-gara ada pin ini kan. Pin sebelahnya buka turun, saya kira langsung turun gitu ya, ternyata retest dulu ke atas. Nah, jadi zonanya ini yang valid teman-teman ya. Candlestick-nya nggak valid, tapi zonanya valid gitu. Makanya di situ saya ada kombinasi teman-teman, buat jaga-jaga gitu loh. Jadi kalau candlestick doang ya nggak kuat juga, tapi kalau support resistance doang ya nggak kuat juga gitu. Cuman kalau kita padukan teman-teman ini, kita padukan semuanya, ya, bisa jadi sangat kuat ataupun salah satunya itu, memvalidasi gitu loh teman-teman. Kalau candlestick-nya salah, kebetulan antrinya di zona supply, ya turun juga gitu, bisa juga kan, gitu. Itulah alasan kenapa kombinasi itu sangat penting gitu. Dan time frame juga ya, H4 plus D1 teman-teman. Oke, seperti itu. Dan di sini, hari ini kebetulan tadi siang sebenarnya saya sudah cek market sih teman-teman.
atau jam berapa ya. Saya sudah cek market, tapi ini ketekan di sini ya, jadi saya biarin dulu lah gitu, agak sorean saya tutup biar nambah-nambah dikit dan ternyata bener. Ini kalau untuk, strategi trading swing ini bisa jadi ini masih hold teman-teman, ini posisinya tinggi loh. Noh. Aduh, tapi karena saya daily teman-teman, biasanya di zona-zona penting kayak gini saya ngambil dikit doang kayak gini, srit awalnya gitu. Sering banget setelah saya close tuh lanjut gitu. Kayak di SAU USD itu saya ngambil dikit segini, srit ya setelah saya close ya lanjut ya, saya ngambil lagi di atas srit, setelah close lanjut kayak gitu. Itu sering karena ya nggak masalah gitu. Karena saya sebagai trader daily ya, mengambil awal mula tren untuk para swing dan long term, sebenarnya kayak gitu cara main saya ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Jadi saya ngambil dikit-dikit aja di awal tren gede gitu. Makanya saya, "Oh kok pakai time frame D1 kok TP-nya nggak di sini, nggak di support penting, nggak di resistance penting," karena saya ngambil dikit aja gitu. Dan saya juga menggunakan H4 sebagai, barometernya juga. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ya terserah teman-teman sih mau trading dengan gaya seperti apa. Saya di sini kan sekaligus trading sendiri ya, jadi nggak ada ruginya. Trading sendiri dapat duit, saya share di sini dapat duit, AdSense, dapat duit iklan kan sekalian gitu loh, sekali jalan beberapa penghasilan terlampaui gitu. Jadi nggak ada ruginya. Intinya gini, kalau teman-teman mau yang benar-benar basic, dalamin aja 6 hal ini, lalu kalian, lakukan secara konsisten. Kalau kalian benar-benar udah ketemu celahnya ya, itu enak banget. Kena SL pun enak, biasa aja kena SL, karena nanti juga bakal nge-take profit juga teman-teman, gitu. Jadi kena SL pun nggak masalah ya, kadang kena SL ya wajar ya. Tapi kan nanti juga bakal ada momen yang kita take profit dengan teknik yang memang sudah teruji kayak gitu. Itu sih teman-teman ya, sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir teman-teman, belajarlah untuk hold profit. Biasanya kalau saya kena stop loss itu sehari selesai ya, sehari selesai. Dan kalau saya entry biasanya lebih dari sehari, bisa 2 hari, kadang seminggu, itu biasanya saat saya hold profit. Jadi ketika minus ya udah kenain aja SL-nya, udah buruan kenain SL-nya atau maksimalin profitnya kalau gitu saya. Kalau saya gitu sih teman-teman ya. Jadi apa ya namanya? Belajarlah untuk hold profit, jangan cuma hold minus karena sampai saat ini, sampai detik ini teman-teman masih banyak trader pemula yang ketika merah ditahan lama ya, ketika profit buru-buru di close kayak gitu. Aduh, itu enggak banget sih. Karena memang ada ajaran asal biru close sih masalahnya. Pertanyaannya ketika asal biru close, merah pasti ditahan gitu loh. Itu kelemahannya di situ. Oke ya, jadi punyailah standar yang jelas teman-teman. Kalau saya itu kalau trading sudah saya siapkan antara rugi $40, $50 atau $60 ya di pair price selain SAU USD. Kalau SAU USD maksimal sekali entry rugi saya adalah $100. Oke, sudah saya siapin kerugiannya sekian gitu. Udah. Ya, jadi jelas gitu. Nah, untuk pada saat profit itu jatah saya maksimalin mau 2-3 hari nggak masalah. Tapi dikiranya udah cukup, ya udah saya close kayak tadi, dapatlah 200-an dolar. Berapa tadi? 140-an dolar ya teman-teman. Lumayan kan. Dari Senin sampai Rabu nggak ngapa-ngapain, dapat $140. Oke teman-teman ya, sekian sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan ini, silakan tanyakan aja di komentar ya.